Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midah Rayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share untuk aktivitas dan kegiatan aku sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sederhana. Apa kabar juga untuk teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini aku awalin kegiatan aku di video kali ini dengan aku lagi simpun-simpun ini perbantalan dan juga selimut-selimut. Tadinya ini tuh mainannya si Ralin ya teman-teman, maksudnya dipakai untuk mainannya Ralin gitu kan, makanya nyusunnya itu nggak tahu deh itu tuh bentuk apaan gitu. Dianya itu mainan perbantalan sama perselimutan, dan ini orangnya itu si Ralinnya, maksudnya dianya itu lagi tidur siang dan menjelang ke sore gini sekitar jam 4-an belum bangun, jadi ya udah aku beresin aja untuk perbantalan dan selimutnya, terus aku masukin ke dalam kamar gitu ya teman-teman, aku susun lagi di dalam kamar. Dan ini lanjut mau aku sapu-sapu untuk di bagian lantai karena memang juga udah sore gitu kan, jadi ya udah sekalian aja disapu untuk perlantaiannya ini. Dan ini juga alhamdulillah sih untuk hamburan perbantalan sama selimut tadi nggak dibarengi sama hamburan mainannya dia yang lain gitu kan, jadi nggak yang terlalu lama gitu untuk aku ngeberesinnya. Dan ini lanjut lagi untuk nyapu di bagian teras juga ya teman-teman. Nah, itu jangan salfok sama galon karena baru ngisi galon gitu, jadi ya udahlah ya taruh aja di teras, karena untuk di bagian dapur juga bingung gitu mau taruhnya di mana gitu kan, jadi ya udah ditaruh di bagian teras gini aja karena aman juga sih. Dan ini alhamdulillah untuk nyapu-nyapunya di bagian depan dan teras juga udah selesai. Jadi lanjut lagi ke pekerjaan yang selanjutnya. Nah, ini tuh sebelum aku tadi berberes, aku udah ngerendam ayam yang beku ini ya teman-teman. Jadi udah mulai kayak kepisah-pisah gitu dari potongan-potongannya. Dan ini sebelum mau ngelanjut masak, aku mau nyuciin dulu peralatan yang ada kotor di bagian cucian piring, supaya nanti kalau misalnya pas lagi di saat mau nyuci kayak persayuran ataupun perbawangan, ini tuh kayak lega aja gitu lah ya dipakai buat beraktivitas lagi gitu untuk di bagian cucian piring ini. Soalnya untuk ayamnya nanti mau aku potong lebih kecil gitu karena mau masak kecap aja sih ya sebenarnya teman-teman, masak simple aja. Dan ini sebelum aku motong ayam, jadi aku masak nasi dulu terdahulu, jadi nanti pas begitu ayam masak, nasi juga udah masak gitu kan, udah ready sama-sama masak. Dan ini singkat cerita aja ya teman-teman, jadi untuk ayamnya udah aku potong-potong yang lebih agak kecilan dikit lagi untuk potongan ayam. Dan di sini juga untuk ayamnya nggak semua tadi aku pakai, jadi separuh aja. Dan ini mau aku goreng dulu sebelum dimasak kecap, jadi supaya kadar airnya itu agak berkurang dan juga tekstur ayamnya itu nggak yang terlalu apa ya, kayak nggak yang terlalu basah banget gitu kalau nanti dimasak kecap. Jadi aku mau goreng untuk ayamnya ini kayak goreng-goreng setengah masak aja, pokoknya intinya kayak mengurangi kadar air aja lah di dalam daging-daging ayamnya gitu. Dan ini juga selain masak kecap, nanti mau ngoseng sayur. Oseng sayurnya itu yang bener-bener sisaan stok yang ada di kulkas aja sih ya teman-teman yang aku masak. Itu tuh kan ada sisaan buncis yang waktu itu aku masak sop-sopan itu kan, sayur sop-sopan yang aku beli, isinya itu kan ada buncisnya. Dan buncisnya itu waktu itu nggak aku masukin gitu kan, jadi ya udah di sini mau aku oseng aja. Aku campur sama kembang kol yang aku punya gitu ya teman-teman, yang kemarin juga sisaan untuk campuran di sopnya. Jadi bener-bener sayur yang ada aja lah di kulkas gitu, yang dimanfaatkan, yang dimasak untuk temen makan si ayam kecapnya ini. Lagian juga kan sayang gitu kalau misalnya nggak dimasak-masak kelamaan, nanti malahan untuk sisaan sayurnya itu malah kayak, bukan kayak lagi sih ya, malah rusak nanti kan, malah busuk dan mubazir gitu kan. Jadi ya udah deh, dimasak aja seadanya. Dan lagian juga kalaupun oseng-osengan itu yang penting kalau temen osengnya itu kayak persayurannya itu pas cocok gitu kan, dicampur-campur ya pastinya enak aja lah gitu ya teman-teman.
Nah, ini untuk ayamnya udah selesai digoreng, jadi udah aku angkat aja. Dan bisa dilihat ya teman-teman, masih putih karena memang benar-benar masih setengah masak, karena kan cuman mau mengurangi kadar airnya aja gitu di ayamnya. Dan tadi juga aku udah siapin untuk bumbu kecapnya gitu, cuman bawang merah, bawang putih yang aku pakai, dan aku ulek halus aja gitu ya teman-teman. Dan juga nggak halus-halus banget sih tadi aku nguleknya. Jadi benar-benar ini ya, benar-benar simple gitulah untuk masak kecap yang versi aku. Jadi nanti tinggal ditumis-tumis sampai harum, terus dimasukin ayamnya, kasih air sedikit, langsung dimasukin juga untuk kecapnya, dan aku tambah gula aren sedikit. Terus tuh kayak bumbu perasanya juga aku masukin langsung. Dan ya udah tinggal tunggu aja gitu sampai airnya itu menyusut dan juga kayak perbumbu kecapnya itu kayak ngeresap gitu di ayamnya. Tinggal diangkat, udah gitu aja, sesimpel itulah untuk masak kecap versinya aku gitu teman-teman. Tapi jangan heran deh ya teman-teman kalau pas udah masak kecap seperti ini, walaupun simple, ini tuh salah satu kesukaannya si Ralin. Jadi kalau udah dimasakin kecap kayak gini, ayam kecap kayak gini, dia itu kalau lagi pas makan suka nambah nasi, dan nanti bisa kayak makan itu kayak diulang-ulangnya lagi gitu ya teman-teman, bisa diulang sampai 2 kalian gitu loh dia makan. Jadi kayak sesuka itulah, walaupun bumbunya itu sesimpel ini gitu ya teman-teman. Masya Allah banget lah pokoknya. Kalau untuk si Ralin itu alhamdulillahnya sih nggak yang repot sih ya, kalau dia itu disediain makanan apa yang ada ya udah dia makan gitu. Nah, di sini sambil nunggu ayamnya itu meresap di bumbu-bumbunya, jadi ya udah di sini aku sambil berberes juga sedikit. Dan tadi kayak ada perintilan yang kecil-kecil gitu, dipakai main gitu ya sama si Ralin, jadi ya udah aku beresin aja. Dan ini lanjut mau ngoseng untuk sayurnya. Dan itu juga bisa dilihat ya teman-teman, di pintu kamar, di depan pintu kamar itu ada si Ralin yang masih tidur. Jadi terkadang itu memang keseringan kalau pas lagi tidur siang di dalam kamar, lebih suka itu di area lantai karena lebih dingin aja gitu ya teman-teman, nggak yang terlalu panas banget gitu hawanya kalau tidurnya itu di posisi lantai seperti itu. Nah, oke, lanjut lagi ya teman-teman ke videonya. Jadi di sini bisa dilihat untuk buncisnya itu cuman ada beberapa helai gitu ya teman-teman. Tapi nggak masalah sih, nggak apa-apa. Lumayan lah ya untuk campur-campur osengan si kembang kolnya ini gitu kan. Jadi ya udah kayak bener-bener stok terakhir juga untuk si sayurnya ini. Dan kalaupun nanti nggak dimasak sayang juga gitu kan, nanti mubazir gitu, malahan rusak aja di dalam kulkas. Dan ini untuk kembang kolnya, ini aku rendam sebentar sama air garam ya teman-teman. Jadi biar kayak apa ya, ada ulat-ulat yang sembunyi gitu di sela-sela kembang kolnya itu, supaya keluar gitulah ya kalau direndam sama air garam. Dan ini juga untuk bumbu tumisnya, kayak bumbu tumis atau osengan pada umumnya lah, pakai bawang merah, bawang putih aja nanti yang diiris-iris gitu. Dan ini alhamdulillah untuk ayam kecapnya, singkat cerita udah mateng gitu ya teman-teman. Jadi untuk airnya juga udah menyusut, cuman nggak yang terlalu kering-kering banget sih untuk tekstur ayam kecapnya, karena sengaja biar ada kuah-kuahnya sedikit kayak nyemek-nyemek gitu. Enak gitu ya kalau misalnya kayak ada kuah-kuah yang berminyaknya itu nanti dicampur di nasi, aduh itu enak teman-teman. Jadi ngebayangin lagi sih ayam kecap, karena memang ya itu juga sih salah satu yang Ralin suka gitu kan, untuk kuah kecapnya itu dicampur ke nasi gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut, di sini aku mau ngiris-ngiris dulu untuk bawang merah, bawang putihnya untuk osengannya. Dan di sini juga udah panas si minyaknya, jadi ya udah langsung aja dimasukin kayak bawang merah, bawang putihnya gitu ya teman-teman. Pokoknya intinya kalau lagi ngoseng ataupun numis itu ya sesimpel itulah ya untuk masaknya gitu kan. Semua juga pasti tahu gitulah ya, pasti bisa maksudnya gitu.
Dan aku tuh kalau misalnya lagi masak untuk menu makan malam itu nggak mau yang terlalu kayak ribet banget gitu ya teman-teman, karena kan memang diusahain ya udah gitu kayak porsinya ataupun masakannya itu kayak simple-simple aja, dan juga kan kayak dimakan pas di saat malam itu juga gitu, kayak sekali habis gitu ya teman-teman. Karena apalagi kalau kayak osengan gini kan dia kayak nggak terlalu enak gitu juga kalau misalnya kayak dipanasin lagi, nanti malah tekstur dari si persayurannya itu malah lebih lunak gitu kan, jadi kayak kurang enak aja. Jadi makanya kalau untuk mempersiapkan menu makan malam itu ya kayak diusahain kayak sesimpel-simpelnya aja lah gitu, kayak sekiranya bisa dimakan kayak satu kali makan aja gitu untuk pas di saat malam itu aja. Dan ini sambil nunggu airnya itu agak menyusut di sayurnya, jadi aku sambil aja kayak berberes-beres sedikit di bagian kompor gitu ya teman-teman, kayak yang perlu disingkirin di bagian kompor ini ya udah aku singkirin aja gitu. Dan ini alhamdulillah untuk nasinya juga berbarengan udah mateng, jadi ya udah aku aduk-aduk aja sebentar, dan untuk colokannya tadi aku cabut gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk sayurnya juga udah mateng. Jadi beginilah sedikit penampakan untuk makan malam kami di malam kali ini. Dan ini lanjut lagi seperti biasa rutinitas, kalau habis selesai masak jangan lupa untuk selalu diberesin, dirapiin, dibersihin, intinya lah pokoknya ya teman-teman, untuk di bagian kompornya keseluruhannya, kiri kanan pokoknya atas bawahnya itu usahain aja pokoknya selalu terus-terusan setiap kali habis masak itu dibersihin, supaya juga keadaan kompor itu selalu tetap terjaga bersihnya, bukan kayak sok bersih juga sih ya teman-teman. Jadi kayak lebih enak aja gitu ke pribadi kita yang tiap hari setiap waktu yang ngeliat gitu kan, kalau misalnya keadaan area kompor itu kayak bersih gitu. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini pekerjaan selanjutnya akunya mau nyuciin peralatan yang aku pakai tadi buat masak. Dan tadi juga pas lagi nunggu sayurnya itu mateng gitu kan untuk menyusut airnya, aku sambil juga sih tadinya itu untuk nyusunin perpiringan yang ada dalam keranjang pink tadi, udah aku susun juga kerak piring, karena juga kan untuk perpiringannya itu nggak yang terlalu banyak gitu ya teman-teman, jadi kayak nyusunnya itu sat-set udah selesai gitulah intinya. Dan ini ya udah kayak lanjut lagi buat nyuciin peralatan yang aku pakai buat masak itu, sebelum juga nanti takutnya airnya itu nggak ngalir gitu ya teman-teman, karena memang kendala aku di rumah ini tuh keseringan airnya itu yang nggak ngalir. Jadi kalau pas lagi air ngalir gini, begitu ada cucian piring sedikit langsung aku cuci buru-buru gitu kan, daripada nanti keburu airnya mati nggak ngalir, malahan nanti kayak numpuk gitu ya untuk perpiringan ataupun peralatan yang kotor di tempat cucian piring aku ini gitulah teman-teman, kurang lebihnya pokoknya setiap habis makan, setiap habis masak ada begitu yang kotor sedikit, ya udah langsung aja aku cuci gitu. Oke deh teman-teman, sampai di sini juga lah ya untuk aktivitas dan kegiatan sederhana aku di video kali ini. Jadi nanti habis cucian piring ini aku mau nyapu sedikit di bagian area dapur, dan udah selesai gitu untuk pekerjaan aku di sore ini. Buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir, aku ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan di video, mohon dimaafkan. Semoga video sederhanaku ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.